Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Syakira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Lokalisasi Norma Ending Gender-Based Violence di Afrika Selatan. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan laporan UN Women pada tahun 2023, sekitar 245 juta perempuan terus menghadapi kekerasan fisik dan kekerasan seksual per tahunnya. Nah, salah satu GBV ini menjadi salah satu target SDGs pada pilar kelima dan pilar ke-16 sebagai salah satu bentuk dari norma internasional di mana concern negara-negara kemudian mulai terfokus untuk mengatasi GBV sebagai salah satu isu internasional. UN Women sebagai salah satu norms entrepreneur dalam menyebarkan norma ending gender-based violence telah meminta pemerintah negara-negara di seluruh dunia untuk membuat komitmen nasional mereka dalam mengakhiri GBV ini. Nah, berdasarkan dari World Population Review pada tahun 2023, Afrika Selatan menjadi salah satu negara dengan indeks paling berbahaya bagi perempuan di dunia. Nah, kemudian padahal dalam sebelumnya Afrika Selatan merupakan negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1995 di mana mencantumkan hak kesehatan reproduksi dalam Konstitusi 1996 yaitu pada pasal 6 dan pasal 27, serta Afrika Selatan telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Undang-Undang Pidana yaitu tentang pelanggaran seksual dan hal terkait. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut ternyata belum mampu untuk memberikan perlindungan inklusif kepada korban GBV. Berdasarkan laporan CEDAW pada tahun 2020, hanya 22.000 dari 144.000 permintaan perlindungan dikabulkan oleh Kepolisian Afrika Selatan. UN Women, UNICEF, dan juga UNFPA telah bekerja sama dengan beberapa aktor lokal di Afrika Selatan seperti Sonke Gender Justice dan juga Foundation for Human Rights untuk menanggulangi korban dari gender-based violence ini sendiri. Nah, aktor lokal tersebut seperti Sonke Gender Justice, Foundation for Human Rights, dan South African Youth Gender Action Plan berupaya mengatasi GBV dengan melibatkan laki-laki. Nah, Sonke Gender Justice bersama dengan South African Youth Gender Action Plan telah berusaha menjadi inisiator dalam gerakan Total Shutdown Movement pada tahun 2018 yang kemudian menghasilkan National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide pada tahun 2020. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu Afrika Selatan telah berkomitmen untuk mengatasi GBV dalam menangani GBV dengan adanya undang-undang nasional, namun ternyata belum mampu untuk menangani korban GBV dan mengurangi angka GBV di negaranya. Kemudian Afrika Selatan telah dibantu oleh norms entrepreneur seperti UN Women, UNICEF, dan UNFPA untuk mengatasi GBV di negara tersebut. Namun ternyata upaya dari norms entrepreneur ini belum mampu menekan angka GBV di Afrika Selatan. Muncullah Sonke Gender Justice, Foundation for Human Rights, dan juga SIYGAP untuk menyesuaikan norma yang telah dibawa oleh International Norms Entrepreneur untuk kemudian diterima oleh praktik lokal. Sonke bersama kedua rekannya telah berhasil melakukan lokalisasi. Hal ini dilihat dari adanya National Strategic Plan yang dikeluarkan oleh pemerintah Afrika Selatan dan juga menjadi salah satu capaian dari lokalisasi norma di Afrika Selatan. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Pertanyaannya itu bagaimana proses lokalisasi norma ending gender-based violence di Afrika Selatan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana interaksi aktor-aktor dalam proses penerimaan norma ending gender-based violence sebagai norma internasional untuk kemudian disesuaikan dengan praktik lokal di Afrika Selatan. Manfaat penelitian terbagi dua. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu menjadi salah satu sumber referensi dalam pengembangan studi ilmu hubungan internasional, dan manfaat praktis menjadi rujukan baik kepada lembaga pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah untuk bekerja sama dalam mengakhiri isu di suatu negara. Studi pustaka itu 5 studi yang terlampir pada PowerPoint ini. Selanjutnya, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lokalisasi norma dari Amitav Acharya, yang terbagi dari 4 tahapan. Yang pertama, prelokalisasi norma, yang kedua, inisiatif lokal, yang ketiga, data adaptasi, dan yang terakhir yaitu universalisasi dan amplifikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis, dan juga dengan batasan penelitian dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Batasan masalahnya yaitu interaksi antar aktor-aktor untuk menjelaskan proses lokalisasi norma yang terjadi di Afrika Selatan. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan data sekunder seperti website resmi, artikel jurnal, dan juga dokumen laporan tahunan. Unit dan level analisis. Unit analisisnya itu norma ending gender-based violence dengan unit eksplanasi gender-based violence di Afrika Selatan, dan juga level analisis yaitu multi-level.
Yang selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan dengan cara penyajian data, pengklasifikasian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya sistematika penulisan seperti yang terlampir di dalam PowerPoint. Yang selanjutnya itu bab 2, gender based violence di Afrika Selatan. Yang pertama, praktik gender based violence di Afrika Selatan. Berdasarkan African Health Organization, setidaknya terdapat 51% perempuan di Afrika Selatan yang mengaku bahwa pernah mengalami GBV atau gender based violence seumur hidup mereka. Afrika Selatan kemudian dinobatkan menjadi salah satu negara terburuk keempat dari 183 negara yang terus menghadapi kasus ekstrem di Afrika Selatan. Bentuk GBV yang terjadi di Afrika Selatan dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, KDRT, dan juga pernikahan kepada anak. Tidak hanya kepada perempuan, ternyata GBV ini juga menyerang laki-laki, terutama pada kaum LGBTQ. Menurut laporan SAPS, dari 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, terdapat peningkatan dari kasus GBV dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 52.420 dari yang tahun sebelumnya 50.108. Selanjutnya, kebijakan Afrika Selatan dalam menangani gender-based violence. The South African National Crime Prevention Strategy atau NCPS atau Strategi Pencegahan Kejahatan Nasional Afrika Selatan pada Mei 1996 telah menjadi kebijakan dari Afrika Selatan untuk menangani kasus GBV di negaranya. Lalu tidak hanya itu, Afrika Selatan juga telah melakukan Criminal Law Amendment Act atau Undang-Undang Amandemen Hukum Pidana, yaitu nomor 105 pada tahun 1997 tentang penetapan hukuman minimum untuk kasus pemerkosaan. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga membentuk Domestic Violence Act atau Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu nomor 116 pada tahun 1998, dan juga Undang-Undang Amandemen Hukum Pidana Pelanggaran Seksual pada tahun 2007, namun ternyata serangkaian instrumen hukum ini belum mampu menekan angka GBV di Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya terfokus pada program penanganan daripada program preventif atau pencegahan. Selanjutnya, faktor pendorong kasus GBV di Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan adanya sejarah apartheid atau era apartheid yang dimana pemerkosaan atau kekerasan terhadap perempuan digunakan sebagai alat atau sebagai senjata untuk mengontrol kepatuhan dan kesesuaian antar ras. Tidak hanya itu, juga terdapat ketidaksetaraan gender dan patriarki yang berkembang di masyarakat Afrika Selatan, seperti budaya-budaya dari Afrika Selatan dan juga praktik tradisional yang sangat menentang nilai-nilai feminisme, seperti adanya ukutwala atau penculikan perempuan untuk dinikahi secara paksa, dan juga labola seperti mahar atau menjual perempuan, dan terakhir tes keperawanan kepada anak gadis. Yang selanjutnya itu bab 3, norma internasional ending gender based violence. Nah, norma internasional ending gender based violence ini terdapat 4 norma internasional. Yang pertama itu CEDAW. Ending gender based violence ini termasuk dalam norma internasional yang mengarah kepada kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan seperti prinsip yang terdapat dalam CEDAW. Namun secara general, CEDAW tidak mengatakan secara langsung kekerasan berbasis gender, melainkan pada dalam General Recommendation CEDAW nomor 19 tahun 1992 yang berbunyi mempercepat upaya mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selanjutnya itu UN World Conference on Women di Beijing pada tahun 1995 yang merupakan tindak lanjut dari komitmen terkait isu perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat itu Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, yang merupakan sebuah konvensi untuk perlindungan terhadap laki-laki dan juga perempuan dalam kekerasan dalam sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya SDGs atau Sustainable Development Goals pada pilar kelima dan pilar ke-16 yang berbunyi menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan di ruang private. Bab selanjutnya yaitu lokalisasi norma ending gender based violence di Afrika Selatan. Yang pertama, Transnational Norms Entrepreneur dalam menyebarkan nilai-nilai ending gender based violence. Yang pertama itu ada UN Women sebagai Norms
Norms Entrepreneur telah melakukan serangkaian upaya dalam menyebarkan norma-norma ending gender-based violence seperti program Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, yang kedua program Spotlight Initiative, yang ketiga kampanye 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Selanjutnya yaitu UNICEF yang juga merupakan Norms Entrepreneur dari ending gender-based violence, telah bekerja sama dengan negara-negara SADC atau Southern African Development Community untuk mencapai target SDGs tentang mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan juga laki-laki. UNICEF meminta negara untuk memperkuat undang-undang, kebijakan anggaran, dan akuntabilitas untuk melindungi perempuan, anak perempuan, dan juga anak laki-laki. Selanjutnya ada UNFPA yang telah berupaya untuk merubah norma-norma sosial dan gender yang merugikan, yang melanggengkan ketidaksetaraan gender dengan bekerjasama dengan laki-laki dan pemimpin adat atau yang disebut dengan amakosi. Adapun proses lokalisasi norma yang terjadi di Afrika Selatan terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu prolokalisasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan awal dari terjadinya lokalisasi norma di suatu negara. Hal ini ditandai dengan adanya norma-norma baru mengenai ending gender-based violence yang baru muncul di Afrika Selatan. Yang pertama itu Safer South African for Women and Children oleh UNFPA dan UNICEF. Yang kedua, Safe Cities and Safe Public for Women and Girls oleh UN Women. Yang ketiga, kampanye He4She oleh UN Women. Selanjutnya, Spotlight Initiative oleh UN Women. Dan juga yang terakhir, Influential Women Circle atau IWC oleh UNICEF. Lalu pada tahapan pralokalisasi ini juga telah terlihat adanya proses penerimaan dari Afrika Selatan. Hal ini terlihat dari adanya Afrika Selatan yang kemudian mulai mendukung 3 resolusi penting dari sidang ke-35 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. Tahapan kedua yaitu inisiatif lokal, yang dimana terdapat adanya aksi protes berskala nasional yang telah dilakukan oleh ribuan perempuan di Afrika Selatan dengan tagar Total Shutdown Movement. Total Shutdown Movement ini merupakan sebuah gerakan berskala nasional yang diikuti oleh kelompok feminis di Afrika Selatan seperti Sonke Gender Justice, Foundation for Human Rights, Treatment Action Campaign, dan juga Tears Foundations, di mana pada saat movement ini juga terdapat koordinator residen PBB di Afrika Selatan, itu Nardos Barkela Thomas, juga turut hadir dan ikut merayakan atau memeriahkan dari movement ini sendiri. Movement ini pada dasarnya mengajukan 24 daftar tuntutan kepada pemerintah Afrika Selatan, yang kemudian tuntutan ini disidangkan atau dimasukkan ke dalam KTT oleh Presiden Cyril Ramaphosa pada tahun 2018. Adapun selanjutnya, inisiatif lokal yaitu inisiatif Sonke Gender Justice dalam Safe at Home, Safe in Relationship, a Gender Transformative and Women's Rights Center Approach to Addressing Intimate Partner Violence in South Africa bersama UN Trust Fund. Program ini telah melakukan advokasi kepada pemerintah untuk kemudian menangani atau mengatasi kasus GBV di Afrika Selatan. Tahapan selanjutnya itu adaptasi norma, di mana terdapat adanya peran penting dari aktor lokal untuk kemudian melokalisasi norma ending gender-based violence di Afrika Selatan. Yang pertama yaitu SAYGAP yang memandu para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga akademis dalam menciptakan ruang lebih inklusif gender. Selanjutnya ada Foundation for Human Rights dan Street Law Unit of the University of KwaZulu-Natal yang menyelenggarakan workshop tentang ending gender-based violence kepada aparatur penegak hukum pada tahun 2018. Program dilakukan oleh Foundation for Human Rights ini juga berdampak penting terhadap bagaimana polisi atau aparatur negara atau aparatur penegak hukum untuk dapat kemudian menangani korban dan juga menegakkan hukum terkait GBV ini sendiri. Lalu, Sonke Gender Justice dan Foundation for Human Rights telah melakukan advokasi yang aktif kepada pemerintah Afrika Selatan untuk menyegerakan pemerintah membuat rencana strategis nasional multisektoral yang didanai penuh untuk mengakhiri gender-based violence ini. Lalu, Sonke Gender Justice juga telah meminta Presiden Cyril Ramaphosa untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan TCC atau Tutuzila Care Center untuk memperoleh dukungan secara finansial, yang mana Tutuzila Care Center ini akan menangani korban-korban dari GBV yang terjadi di Afrika Selatan. Selanjutnya, Sonke Gender Justice bersama UNICEF Afrika Selatan telah melaksanakan program State of the World Fathers Report 2019 dan juga Engaging Fathers Demand Care Child Care and Protection Program Brief yang dilakukan untuk mengikutsertakan laki-laki dalam berbagai perannya, baik sebagai orang tua kandung, kakek, paman, dan sebagainya dalam inisiatif-inisiatif yang akan meningkatkan keterlibatan aktif laki-laki dalam pengasuhan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan South African State of the Fathers tahun 2019, sekitar 71% anak-anak tinggal bersama pria dewasa dalam satu rumah tangga. Nah,
Dari jumlah tersebut, 36% tinggal bersama ayah kandungnya dan 35% lainnya tinggal bersama pria dewasa yang bukan ayah kandungnya. Hal inilah yang kemudian mendorong UNICEF untuk memperkenalkan pola asuh yang baik kepada laki-laki dengan tidak melakukan kekerasan. Sembari melakukan beberapa advokasi kepada pemerintah, Songke Gender Justice telah membuat program mereka sendiri yang berjudul One Man Can atau kampanye One Man Can untuk mendorong laki-laki dalam mengadvokasi kesetaraan gender. Songke Gender Justice juga melihat bahwa kampanye One Man Can ini juga dapat membantu mengurangi angka GBV di Afrika Selatan seperti keberhasilan Songke yang mencapai 25% dari 40.000 peserta lokakarya mengakses konseling serta sukarela VCT HIV pada tahun 2009. Nah, kegiatan One Man Can ini dapat berupa workshop dan seminar mengenai GBV dan disabilitas, kampanye door-to-door awareness, melukis mural dan pertunjukan teater mengenai gender-based violence, kemudian turnamen bola, menggalang acara publik massal pada tanggal-tanggal penting seperti Women's Month, Hari Pemuda, serta 16 Days of Activism of Gender-based Violence. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu amplifikasi dan universalisasi, di mana tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses lokalisasi norma dan tahapan yang menandai keberhasilan dari lokalisasi norma itu sendiri. Tahap amplifikasi dan universalisasi dari lokalisasi norma ending gender-based violence di Afrika Selatan dapat dilihat dari adanya dikeluarkannya rencana strategis nasional atau National Strategic Plan on Gender-based Violence pada tanggal 30 April tahun 2020. Nah, National Strategic Plan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, yaitu tepatnya pada Total Shutdown Movement, yang berisikan tuntutan kepada Presiden Ramaphosa setelah melaksanakan KTT presidensial untuk mengakhiri gender-based violence. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga telah meluncurkan Gender-based Violence and Femicide Response Fund pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mendanai sepenuhnya seperangkat instrumen untuk mengakhiri gender-based violence di Afrika Selatan. Gender-based Violence Response Fund ini berhasil mengumpulkan setidaknya 160 juta rand pada tahun 2022, atau dapat dibilang setahun setelah mereka diluncurkan, mereka dapat berhasil mengumpulkan 162 juta rand. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga telah mengeluarkan rancangan undang-undang mengenai National Council on Gender-based Violence and Femicide. Rancangan undang-undang ini akan memfasilitasi implementasi yang efektif dari pengaturan kelembagaan untuk penerapan National Strategic Plan. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa GBV ini pada dasarnya salah satu permasalahan yang hampir terjadi di setiap negara di seluruh dunia. Hal ini kemudian menjadikannya sebagai masalah bersama dan menimbulkan adanya international norms atau norma internasional yang kita sepakati bersama, seperti adanya General Recommendation dari CEDAW dan juga Sustainable Development Goals. Di Afrika Selatan sendiri, GBV merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, salah satunya yaitu pemerintah yang cenderung tidak siap dalam menangani korban dan penyintas GBV. Hal ini kemudian memperlihatkan betapa pentingnya lokalisasi norma ending gender-based violence di Afrika Selatan. Lokalisasi dapat dilihat dari adanya international norms entrepreneur yang muncul seperti UN Women, UNICEF, dan UNFPA yang kemudian menyebarkan norma-norma terkait ending GBV kepada negara-negara di seluruh dunia. Kemudian, norma yang telah disebarkan tersebut masuk ke dalam Afrika Selatan dengan bantuan aktor lokal untuk kemudian dilokalisasi atau disebarkan. Dalam proses lokalisasi norma di Afrika Selatan sendiri terdapat dalam 4 tahapan. Yang pertama, pralokalisasi, inisiatif lokal, adaptasi norma, dan terakhir itu amplifikasi dan universalisasi, atau bisa disebut sebagai hasil dari proses lokalisasi itu sendiri. Masuk kita kepada saran. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat bagaimana tantangan dari lokalisasi serta bagaimana implementasi dari norma ending gender-based violence di Afrika Selatan. Sekian dari peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.